Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari kasus dari tulisannya akun yang bernama Hari Wijaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Gua Setonggo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Leo menyeret mayat pacarnya menuju kamar mandi. Badan lemes wanita malang itu bergesekan dengan lantai yang licin, membentuk jejak darah yang memanjang dari sofa menuju ke kamar mandi. Sesampainya di sana, Leo melempar jasad tersebut ke dinding. Setelah itu ia kembali keluar dari kamar mandi. Kakinya melangkah menuju sofa. Sesampainya di sana, ia mengambil golok yang ia gunakan untuk membunuh Nesya. Dengan hawa panas di tubuhnya dan gejolak amarah yang tidak terkendali, Leo kembali melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Sang iblis masih mempengaruhinya. Ia masuk dan langsung menutup pintu kamar mandi. Ia menatap terlebih dahulu wajah pacarnya yang perlahan pucat. Matanya melotot dengan pupil mata yang kosong. Lidahnya sedikit menjulur, sedangkan lehernya terus mengeluarkan darah bak selang air bocor. Leo menghela nafas, kemudian ia mulai melucuti satu persatu pakaian pacarnya. "Suruh siapa melawan Leo?" ucapnya bicara sendiri. Setelah jasad Nesa sudah dalam keadaan telanjang, ia mulai membaringkannya dengan rapi di lantai kamar mandi yang basah dan lembab. Ia elus pelan kaki Nesya, lalu dengan sadis ia tancapkan golok ke bagian paha pacarnya itu. Leo menikam paha kanan Nesya berkali-kali hingga kulitnya robek dan dagingnya mulai terbelah. Ia terus saja menghantamkan benda tajam ke daging paha Nesya seperti seorang tukang jagal memotong ayam. Darah segar lagi-lagi mengalir keluar, masuk ke dalam lubang saluran air. Tiba-tiba golok milik Leo menghantam sesuatu yang keras di dalam paha Nesya. Benda berwarna putih yang sulit dipatahkan. Benda putih itu adalah tulang paha Nesya yang keras. Sekuat tenaga Leo berusaha memotong tulang itu. Dan seperti yang sudah ia ketahui, golok miliknya bukanlah golok biasa, melainkan golok keramat dengan energi jahat di dalamnya. Memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya, sehingga benda sekeras apapun bisa dengan mudah dipotong. Dengan begitu, memotong putus tulang Nesya bukanlah hal yang sulit. Setelah melakukan 4 kali tikaman ke tulang paha, akhirnya ia berhasil memotong tulang paha itu. Dan kini, kaki Nesya benar-benar putus terpisah dari badannya. Leo mengambil kaki Nesya dan melemparnya menjauh. Setelah berhasil memotong satu bagian, Leo berpindah ke bagian lainnya. Ia beranjak ke paha sebelah kiri Nesya untuk memotongnya juga. Leo terus memotong-motong bagian tubuh Nesya, kakinya, kedua tangan, hingga yang terakhir kepala. Setelah selesai memutilasi pacarnya sendiri, Leo mengumpulkan potongan-potongan itu di pojok kamar mandi. Sementara dirinya berjalan ke gudang untuk mencari sesuatu. Selepas dari gudang, Leo kembali membawa sebuah karung besar yang kotor dan penuh debu. Ia kembali masuk ke dalam kamar mandi. Karung itu dibuka lebar-lebar. Satu persatu bagian tubuh Nesya ia masukkan ke dalam karung. Pertama yang paling besar, yaitu bagian badan. Kedua kakinya dan kedua tangannya ditekuk dengan rapi. Baru terakhir ia masukkan kepala Nesya. Sebelum ia mengikat dan menutup karung itu, Leo terlebih dulu menatap wajah Nesya. "Nesya sayang, selamat tinggal ya," ucapnya sambil tersenyum. "Kamu kurang ajar sih, jadi seperti ini kan? Gua harus cepat-cepat buang mayat ini. Habis itu bersihin semua ini sebelum ada yang tahu," gumam Leo sambil melihat rumahnya yang penuh darah. Setelah itu barulah ia mengikat karung dengan tali plastik.
Leo berusaha mengangkat karung itu sendirian. Berat sekali sehingga ia tidak kuat lama-lama menahan bebannya. Karena itu ia memutuskan untuk menyeretnya ke dalam mobil. Lagi-lagi jejak darah tercipta di lantai Leo. Dari kamar mandi menuju garasi, ia buka bagasi mobilnya. Sekuat tenaga ia angkat dan ia lempar ke mobilnya. Mata Leo melihat sekitar, memastikan suasana sepi, lalu masuk ke dalam mobil untuk buru-buru pergi. Sebelum menginjakkan pedal gas, Leo terlebih dahulu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam mobilnya, menghilangkan bau amis darah yang menyengat dari dalam karung mayat Nesha. Beberapa saat kemudian, barulah Leo tancap gas meninggalkan rumahnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Jalan kompleks sudah sepi, hanya ada beberapa pedagang makanan yang lewat. Leo dengan bebas berjalan dan keluar portal. Para satpam yang sudah mengenal baik sosok Leo sama sekali tidak menaruh curiga dengannya. Leo bisa pergi dengan bebas memasuki jalan raya. Ia sudah hafal jalan-jalan kota yang semrawut ini, sehingga ia pun sudah tahu kemana sebaiknya ia pergi. Leo berbelok arah ke kiri, menuju ke pinggir kota yang sepi. Leo melaju cepat, menyalip tiap-tiap kendaraan yang ada di depannya. Berkali-kali ia membunyikan klakson agar kendaraan lain memberikannya jalan. Pelan-pelan mobil Leo memasuki jalan yang sepi. Ia sampai di pinggir kota yang hanya berupa lahan kosong dan proyek-proyek bangunan yang mangkrak. Jangankan manusia ataupun penduduk, lampu jalan saja di sini sedikit. Jalanannya pun rusak. Warga juga enggan lewat sini karena banyaknya rumor soal begal yang berkeliaran. Leo parkir di pinggir jalan yang penuh ilalang. Di bawahnya mengalir sebuah sungai yang airnya deras. Ia keluar dari mobil dengan terburu-buru. Ia berlari kecil ke bagasi mobil. Ia buka bagasinya dan mengeluarkan karung berisi potongan tubuh Nesha. Wajahnya yang sedikit ketakutan terlebih dulu melihat sekitar. Setelah merasa aman, barulah Leo menyeret karung itu ke pinggir sungai. Leo beristirahat sebentar di pinggir sungai, sekedar mengambil nafas dan menyeka keringat. Setelah tenaganya terkumpul kembali, ia sekuat tenaga mengangkat karung mayat itu. Sungai di depannya memiliki jarak 3 meter ke bawah. Leo menggerakkan segenap tenaga yang tersisa. Ia angkat dan langsung melempar karung itu ke sungai. Suara cipratan air terdengar cukup keras. Leo buru-buru kembali ke mobilnya. Cepat, 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 gumamnya yang ketakutan. Dengan wajah sedikit takut, Leo menyalakan mesin mobil dan buru-buru putar arah. Ia langsung tancap gas meninggalkan lokasi itu. Tapi dalam hatinya, ia masih merasa cemas dengan apa yang ia lakukan. Ia takut usahanya tidak cukup untuk menghapus jejak pembunuhan Nesha. Apalagi bau amis darah masih tercium di mobilnya, tapi Leo memilih untuk memikirkan itu belakangan. Leo sampai di rumah beberapa saat kemudian. Wajahnya lesu dan badannya lemas. Malam itu jadi malam panjang yang melelahkan. Jam sudah menunjukkan 12:30 dini hari. Tenaganya benar-benar terkuras. Ia buka pintu yang menghubungkan garasi dengan ruang tamunya. Betapa kagetnya Leo saat melihat ruang tamu. Begitu banyak uang berserakan di sofa, di lantai dan di meja, bahkan di jejak darah bekas Nesha. Terdapat tumpukan uang yang memanjang mengikuti jejak darah menuju kamar mandi. Leo buru-buru berlari ke kamar mandi. Setelah ia buka pintu kamar mandi, ternyata di dalam sana pun banyak terdapat uang. Leo tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah uang terbanyak yang ia dapatkan dari iblis itu. Begitu banyak, hingga ia bingung bagaimana menyimpannya. Alih-alih uangnya berkurang, Leo justru terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari para iblis penunggu gua Stonggo. Setiap kali ia membunuh manusia dengan golok keramatnya, maka ganjaran berupa uang akan menunggunya. Terima kasih, teriak Leo seperti orang gila. Ia berjalan ke ruang tamu dan berbaring di atas tumpukan uang sambil tertawa-tawa. Lembaran-lembaran uang ia lempar ke atas. Tidak peduli pacarnya menjadi korban, yang penting adalah uang selalu datang kepadanya. Ia tidak memikirkan apa-apa lagi selain terus memperbanyak kekayaannya. Kau adalah pengikutku paling menurut. Bunuh Leo, bunuhlah, lebih banyak uang lagi. Kau akan jadi manusia terkaya. Sebuah bisikan kembali terdengar di telinga Leo. Sang iblis akan terus mencari mangsa melalui Leo. Berbekal perjanjian di dalam gua Stonggo,
Leo menjelma menjadi sosok tangan kanan iblis yang haus akan darah dan tumbal. Di dalam kamar yang suram dan berantakan itu, Leo berbaring dengan mata terpejam. Sudah berjam-jam ia terlelap dalam alam mimpi. Selimut tidak karuan, bantal dan guling sudah terlempar ke sana kemari. Tubuh Leo terus bergerak berpindah posisi. Hawa sejuk AC membuatnya kian nyaman dalam tidur panjangnya. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Leo mulai tersadar, tapi masih enggan membuka mata. Ya, wajar bagi orang kaya sepertinya untuk bermalas-malasan. Uangnya tidak akan habis, hingga dirinya tidak perlu susah payah bekerja. Leo kemudian memeluk gulingnya dengan nyaman sambil terus memejamkan mata. Tunggu, ada yang aneh. Leo merasakan gulingnya begitu kasar dan besar. Tidak seperti guling yang sering ia gunakan. Kemudian mulai muncul wangi harum di sekitarnya, membuat Leo terpaksa membuka mata saking penasarannya. Ketika ia membuka mata, ternyata bukanlah guling yang ia peluk, melainkan Nesya yang sedang berbaring di sampingnya. Seperti biasa, ia menyambut pagi hari dengan sebuah senyuman yang manis memanja yang terukir di wajah cantiknya. Leo membalas senyumannya. Ia elus pipi pacarnya itu. "Kamu udah bangun sayang?" ucap Leo. "Udah," jawab Nesya. Leo kembali memejamkan mata karena masih merasakan kantuk di matanya. "Aku tidur lagi ya," kata Leo sambil tersenyum. "Iya, kamu tidur aja Leo, ikut aku," kata Nesya sambil membelai mesra pipi Leo. "Tidur, dan jangan bangun lagi, Leo, ikut aku." Tangan Nesya lalu berpindah ke leher Leo, mengelusnya dengan lembut. Dan perlahan elusan lembut itu berubah menjadi cengkeraman. Tiba-tiba saja tangan Nesya mencekik leher Leo dengan amat keras. Sampai-sampai Leo membuka mata dan melotot. Laki-laki itu kesulitan bernafas, berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan tangan Nesya dari lehernya. Leo berontak, bergerak liar di atas kasurnya. Ia memukul wajah Nesya sekeras mungkin. Akan tetapi ketika tangannya menghantam wajah Nesya, kepala Nesya tiba-tiba terlepas dari badannya dan terpental jatuh ke bawah kasur. Di saat itulah Leo sadar kalau Nesya sudah mati. Leo menjerit-jerit ketakutan, sedangkan kepala Nesya yang tergeletak jauh di bawah kasur menatap Leo dengan tatapan tajam penuh dendam. Setelah berusaha sekian menit, Leo berhasil lepas dari cekikan tangan Nesya yang bahkan membuat lehernya membiru. "Mau kemana Leo? Sayang, temenin aku tidur di sungai," ucap Nesya dengan nada lirih yang mengerikan. Leo terbatuk-batuk. Segera ia turun dari kasur dan berjalan pelan ke arah pintu kamar. Ia buka pintu kamar dan keluar menuju ruang tamu. Di sana, gangguan dari arwah Nesya belum usai. Tampak wanita itu kini sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan tatapan kosong ke depan. "Leo, ayo kita liburan. Leo, kita liburan ke neraka." Suara tawa Nesya begitu nyaring cumit telinga. Di tengah wajahnya yang datar dan pucat, mulutnya tersenyum menyeringai dengan dingin. Pupil matanya yang kecil lalu bergerak melirik ke arah Leo yang hendak kabur. Melihat itu, Leo langsung kabur menuju keluar rumah. Sesampainya di luar, barulah ia bisa tenang. Suasana di luar sudah terang benderang. Para pedagang sarapan sudah berjualan di pinggir jalan. Orang-orang tampak berolahraga di jalan-jalan komplek sambil membawa jalan anjing mereka, dan suara semprotan air tetangganya yang sedang mencuci mobil pun terdengar. Leo yang terengah-engah pun duduk di halaman depan rumahnya di atas rumput di bawah pohon palem. Ia beristirahat sambil mengatur nafasnya yang tidak karuan. Tangannya yang gemetar mengelap keringat di dahinya. Angin sejuk dan hangatnya mentari pagi menerpa Leo yang ketakutan. Tapi laki-laki itu tengah menguasai dirinya, menyingkirkan rasa takut yang mengendalikannya. "Gila, aku harus hentikan ini." Siang harinya Leo memutuskan untuk pergi dari rumah dan mencari hiburan di luar. Ia membawa serta dompet yang penuh uang dan handphonenya yang mahal. Sambil melihat dirinya di cermin, Leo memperhatikan pakaiannya yang sudah rapi dan cocok dengan dirinya. Rambutnya pun sudah tersisir rapi ke belakang. Ia berjalan ke samping lemari, mengambil sebuah sepatu mewah yang baru dibelinya. Kemudian berjalan keluar kamar menuju ke pelataran rumah. Ia biarkan rumahnya dalam keadaan redup, hanya kamar mandi yang lampunya menyala. Suasananya amat tidak enak, barang-barang berantakan.
Banyak sampah-sampah di lantai. Rumah ini kurang diurus semenjak Leo sibuk menghabiskan uangnya. Ketika hendak membuka pintu depan, tiba-tiba saja kakinya terasa berat untuk melangkah. Leo yang sudah merasa tidak enak lalu melihat ke bawah, dan benar saja, sebuah potongan tangan sedang memegangi kaki Leo, sehingga ia tidak bisa bergerak. Melihat itu, Leo mulai gemetar. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Ia menelan ludah dan mengatur nafasnya. Ia mengumpulkan keberanian saat itu. "Jangan ganggu aku," bentak Leo. "Pergi kamu, siapapun kamu, pergi dari rumahku." Akan tetapi ia semakin tidak bisa bergerak. Ia menoleh ke sana kemari tapi percuma. Tidak ada orang yang bisa menolongnya. Meskipun ia berteriak, jarak antar rumah agak berjauhan. Leo, mana tumbalnya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar menggema di seisi rumah. Leo mulai bergidik ngeri. Ia kenal betul suara siapa itu. Ingin rasanya buru-buru pergi. Sekuat tenaga ia tarik kakinya supaya bisa lepas dari potongan tangan itu. Wajahnya mulai berkeringat. Dengan sikap yang ngotot, ia terus saja menarik kakinya. Sampai akhirnya segala usaha itu membuahkan hasil. Kakinya terlepas dan ia buru-buru berjalan keluar rumah. "Leo!" Sebuah teriakan terdengar sebelum laki-laki itu menutup pintu rumah. Tampak sebuah bekas berwarna biru di kaki Leo. Ia buru-buru membuka garasi. Tampak di dalamnya 2 buah mobil terparkir. Ia masuk ke dalam mobil sport mahal yang baru dibelinya. Ketika dinyalakan, mesin mobil itu mengeluarkan suara yang begitu halus dan memikat. Perlahan Leo memundurkan mobilnya. Tiba-tiba ketika sedang mundur keluar dari garasi, mobil Leo menabrak sesuatu sehingga menghalangi jalan Leo. Ia sendiri tidak bisa melihat benda apa yang mengganjal di belakangnya dan membuat mobilnya tidak bisa mundur. "Brengsek, apalagi ini?" bentak Leo yang kesal. Ia membuka kembali pintu mobil dan berjalan keluar. Dirinya berjalan ke belakang mobil untuk mengecek. Betapa kagetnya ia saat melihat benda yang mengganjal di bagian belakang mobilnya. Sesosok pocong sedang berbaring di lantai sehingga mengganjal ban mobil Leo yang hendak mundur. Wajah pocong itu menghadap ke Leo, memamerkan wajahnya yang hancur penuh luka busuk. Nanah putih yang kental keluar dari lubang-lubang di wajahnya dan belatung tampak menggeliat di kulitnya. "Mana tumbalnya, Leo?" kata si pocong sambil melotot ke arah Leo. Laki-laki itu panik dan buru-buru naik kembali ke mobil. Ia tidak peduli pocong atau apapun itu. Ia memajukan mobil beberapa meter ke depan. Kemudian ia memundurkan mobilnya dan langsung melindas pocong itu, membuat mobilnya berguncang beberapa kali. Setelah itu barulah ia berjalan keluar area rumah dan mulai mengemudi di jalanan komplek. Leo yang mulai stres dengan gangguan-gangguan makhluk halus pun memacu kendaraannya di jalan besar. Mobil dengan kapasitas mesin yang besar itu melaju dengan sangat cepat, layaknya mobil balap di sirkuit. Perlahan gangguan demi gangguan membuat Leo gila. Sang iblis akan terus memperbudaknya agar ia terus membunuh dan membunuh, menyetorkan darah kepadanya. Dalam kendali iblis, Leo perlahan jatuh ke dalam lembah hitam yang perjanjiannya dengan setan. Akankah Leo bertahan di situasi ini? Tidak terasa waktu berlangsung begitu cepat. Leo menghabiskan sepanjang harinya bersama beberapa teman. Teman-teman Leo sendiri ada yang membuka kafe dan bar di beberapa wilayah di kota. Berbeda dengan yang tidak punya pekerjaan. Teman-teman Leo sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sehingga selama 1 hari itu dirinya berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Ke satu teman ke teman lain, kemanapun itu asal tidak kembali ke rumahnya. Hingga malam pun tiba. Ia masih enggan untuk pulang ke rumah dan akhirnya ia memutuskan untuk menginap di hotel malam itu. Tidak hanya itu, Leo juga mengajak teman wanitanya untuk menemaninya di hotel. Tujuannya supaya Leo tidak sendirian di sana. Ia masih dihantui rasa takut dengan para setan yang terus menerornya meminta tumbal. Wanita itu bernama Saras. Dengan jaket jeans dan celana pendek ketat, ia duduk di samping Leo yang tengah mengemudi. Jendela mobil ia buka sedikit, membuat udara malam yang dingin masuk ke mobil. Saras melihat keluar jendela sambil menghisap sebatang rokok di tangannya. "Jadi, gimana kerjaan kamu, Leo? Kayaknya kamu makin kaya aja ya?"
kata Sarah sambil terus melihat keluar jendela. Ya tentu, bisnisku banyak di mana-mana. Udah banyak yang berjalan selama ini. Jadi kadang aku cukup duduk di rumah dan menunggu kabar. Mungkin kalau ada perlu aja aku datang ke kantor, jawab Leo sambil menyetir. Bohong. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di antara mereka berdua. Bahkan Saras pun ikut mendengarnya. Ia langsung menoleh ke arah Leo saat mendengar bisikan itu. Mata mereka berdua saling pandang beberapa detik. Saras memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian ia menoleh ke bagian belakang mobil, mengecek dari mana asal suara itu. Akan tetapi tidak ada apa-apa di belakang. Kamu dengar gak tadi? Tanya Saras. Dengar apa? Leo yang gugup justru bertanya balik. Ada yang bisik-bisik di belakang, jawab Saras yang kemudian kembali menghisap rokok dan membuang asapnya keluar jendela. Ah, itu bunyi mesin. Gak tahu aku juga. Nanti aku coba cek ke bengkel deh. Udah kayak gitu, kata Leo mencari alasan. Bohong. Suara bisikan itu kembali terdengar. Saras mulai merasa aneh. Ia menatap serius ke arah Leo. Wajah yang mulai tegang, sementara Leo menghela nafas malas sambil memegangi kepalanya. Leo, mana ada suara mesin bunyinya bohong? Gila, tanya Saras yang mulai serius. Leo tidak menjawab dan hanya diam. Saras selalu memalingkan wajah sambil menggelengkan kepala. Mending kamu cepetan deh, daerah ini angker kali nih. Duh, jadi merinding, kata Saras yang kemudian membuang putung rokok keluar mobil dan menutup kaca jendela. Sambil menyetir, Leo melirik ke spion tengah. Tampak dari spion tengah itu, sesosok kuntilanak sedang duduk di belakang sambil memperhatikan mereka berdua. Leo yang sudah biasa melihat itu pun hanya bisa diam dan berusaha mengendalikan dirinya supaya Saras tidak ikut ketakutan. Leo pun fokus menatap ke depan dan memacu kendaraannya secepat mungkin menuju hotel. Setelah beberapa menit dalam perjalanan, akhirnya Leo sampai di sebuah gedung yang besar dan mewah. Sebuah hotel bintang 5 dengan kualitas terbaik di kota, bahkan di negara ini. Tempat di mana para pejabat dan pengusaha kelas atas menginap. Bagi Leo, harga per malam hotel ini bukan apa-apa. Uangnya selalu cukup untuk membayar dan membeli apapun yang ia mau. Mereka berdua menyewa sebuah kamar di lantai 7. Kamar yang sangat luas dan mewah. Di bagian depan terdapat sofa-sofa lebar memanjang berwarna merah dengan hiasan emas di pinggirnya. Sebuah televisi besar terpampang di ruang tamu. Lantainya dilapisi dengan karpet merah yang halus dan lembut. Di bagian ujung, sebuah jendela raksasa terpanjang, menghadap langsung ke pemandangan perkotaan yang penuh dengan gedung pencakar langit yang lampunya berwarna-warni. Jalan-jalan yang ramai akan kendaraan beriringan dengan suara klakson yang bersahutan. Setengah jam setelah check-in, Leo izin untuk pergi ke lantai bawah untuk mengurus sebuah urusan di bawah. Ia tinggalkan Sarah seorang diri di kamar hotel. Aku ada urusan bisnis, kamu sendirian dulu ya, kata Leo sebelum berjalan keluar kamar. Saras pun tidak masalah bila Leo meninggalkannya sebentar. Ia kemudian berjalan melewati lorong hotel yang sepi. Sesekali berpapasan dengan petugas hotel yang sedang bekerja di beberapa kamar. Leo masuk ke dalam lift sambil berusaha menelpon seseorang. Orang itu adalah Ki Danang yang agak sulit untuk dihubungi karena kendala sinyal di desanya. Bahkan sampai Leo tiba di lantai bawah pun, Ki Danang belum mengangkat teleponnya. Leo berjalan ke lobi hotel, kemudian duduk di sofa yang cukup lebar dan panjang. Ia bersandar santai di sana sambil menikmati suasana sekitar. Akhirnya, pria tua itu mengangkat teleponnya. Buru-buru Leo menempelkan handphone ke telinganya. Halo Ki, sapanya melalui sambungan telepon. Halo Leo, balas Ki Danang. Ki, ada masalah. Setan-setan itu kembali ganggu saya. Udah parah Ki, sampai saya gak berani pulang ke rumah, kata Leo menjelaskan. Ya kamu harusnya udah paham dong. Kenapa mereka ganggu kamu? Pasti mereka menagih sesuatu. Kamu ingat perjanjiannya kan? Tanya Ki Danang. Leo paham betul apa yang dimaksud oleh pria tua itu. Ia menelan ludah dan wajahnya berubah gugup. Saya gak bisa lagi Ki. Saya gak bisa bunuh orang lagi. Saya gak mau, kata Leo. Loh,
Terus gimana dengan perjanjianmu? Kamu jangan main-main, Leo. Setan yang membuat perjanjian denganmu ini bukan sembarangan. Energinya sangat kuat. Ucap Ki Danang yang mulai serius. Ki, kalau saya mau putuskan perjanjiannya bisa nggak? Saya mau sudahi saja perjanjiannya sampai di sini. Sudah cukup, Ki. Saya nggak mau berurusan sama mereka lagi. Leo kembali meminta pertolongan Ki Danang. Mendengar itu Ki Danang tertawa kecil. Leo, katanya dengan nada remeh. Sekali kamu membuat perjanjian dengan setan, maka selamanya kamu gak akan bisa lepas. Kamu gak bisa seenaknya memutuskan perjanjian begitu saja. Mentang-mentang sekarang hidupmu sudah enak, kamu udah kaya dan banyak uang, terus kamu mau kabur gitu saja. Gak bisa, Leo. Para setan itu akan terus menuntut apa yang pernah kamu janjikan kepada mereka. Tutur Ki Danang memberi penjelasan. Leo semakin frustasi mendengar penjelasan dari Ki Danang. Ia menggaruk kepalanya, wajahnya mulai kacau. Terus gimana dong? Saya udah gak mau lagi bunuh orang. Saya gak mau lagi perjanjian ini, Ki. Ki Danang bisa bantu saya kan? Tanya Leo. Maaf Leo, ini urusanmu dengan setan itu. Aku tidak bisa ikut campur. Sejak awal kamu yang melakukan kesepakatan di dalam gua. Aku hanya sekedar mengarahkan saja. Selebihnya, segala resiko kamu tanggung sendiri. Ucap Ki Danang menolak. Saya sanggup bayar berapapun ke Ki Danang asal Aki bantu saya. Tawar Leo menjanjikan bayaran tinggi. Leo, mentang-mentang uangmu banyak, kamu pikir kamu bisa kendalikan aku dengan uang harammu itu. Ingat, siapa yang membuatmu jadi seperti sekarang? Jangan kurang ajar kamu. Kata Ki Danang yang mulai kesal. Lakukan saja apapun kemauan setan itu. Sekarang kamu adalah budak mereka. Kamu gak akan bisa lepas, Leo. Kemanapun kamu kabur, mereka akan selalu menemukanmu. Setelah itu Ki Danang langsung mematikan teleponnya. Baik. Leo kesal dan mengumpat sambil menendang meja, membuat para pelayan dan resepsionis hotel kaget. Leo semakin stres dan frustasi. Tidak ada jalan keluar atas apa yang sudah ia perbuat. Kini ia dipaksa untuk menanggung segala resiko yang datang dari kesepakatannya dengan setan. Tidak ada jalan keluar untuknya. Sementara itu di kamar hotel, Sarah setengah asik menyisir rambutnya di depan cermin sambil menunggu Leo yang sedang di lantai bawah. Dengan setelan gaun tidur yang cantik, Sarah menyisir rambutnya yang panjang sebahu. Sambil bernyanyi dan bersenandung, Sarah terus menyisir rambutnya. Tidak lupa ia memakai masker di wajahnya. Dengan lembut ia mengoleskan perawatan kulit itu ke wajahnya, sambil terus memperhatikan bayangan dirinya di cermin. Mulutnya tidak henti-hentinya bersenandung, mengisi kekosongan yang sepi dan senyap. Karena Leo tidak kunjung datang, ia pun mengambil handphonenya. Jari jemarinya mulai bergerak mengusap-ngusap layar, matanya fokus memperhatikan. Setelah itu ia mulai menekan satu persatu tombol di keypad untuk mengirim pesan. Leo, aku tidur duluan ya. Kalau ada apa-apa bangunin aku ya. Ucapnya melalui aplikasi chat yang kemudian langsung ia kirim ke Leo. Saras menguap dan langsung membaringkan tubuhnya di kasur hotel yang empuk dan mewah. Ia menarik selimut menutupi badannya sampai sebahu. Matanya mulai terpejam. Hawa AC yang sejuk turut mengantarkannya ke alam mimpi. Seketika suasana pun berubah menjadi sepi. Tapi tiba-tiba di tengah suasana sepi itu terdengar suara nyanyian perempuan dari arah cermin. Saras yang mendengarnya pun kebingungan. Pasalnya hanya ada dia sendiri di kamar hotel. Saras langsung membuka matanya. Suara nyanyian perempuan misterius itu tepat berada di belakangnya, di meja rias tempatnya semula menyisir rambut. Ia sadar ada sesuatu hal yang janggal. Tubuhnya merinding bukan main. Lagu yang dinyanyikan pun persis dengan lagu yang ia nyanyikan sebelumnya, hanya liriknya yang dibuat. Nafas Saras mulai tidak karuan. Tubuhnya mulai berkeringat. Ingin rasanya ia menelpon Leo agar cepat kembali. Tapi sial seribu sial. Handphone miliknya ia letakkan di meja rias itu. Sementara suara perempuan itu terus terdengar bersenandung. Saras menutupi wajahnya dengan selimut dan berusaha untuk tidur. Leo, cepetan kayak balik. Gumam Saras sambil meringkuk ketakutan di balik selimut. Kak, ayo nyanyi lagi.
Sebuah bisikan terdengar dan Sarah semakin ciut ketakutan. Ia berusaha membaca doa yang ia bisa, itu pun salah. Tapi setelah membaca doa, suara nyanyian itu langsung berhenti. Ia mulai merasa kalau doanya berhasil. Karena suara itu sudah menghilang, Saras pun memberanikan diri untuk membuka selimut dan menoleh ke arah meja rias. Namun, keputusan itu menjadi keputusan terburuk yang ia ambil. Karena saat Saras menengok ke meja rias, ia melihat sesosok kuntilanak sedang duduk menghadap cermin. Tangannya yang pucat sedang sibuk menyisir rambutnya dengan sisir milik Saras. Rambutnya yang mekar, gimbal dan acak-acakan. Saras pun terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Kepala kuntilanak itu kemudian berputar 180 derajat dan menghadap ke arah Saras, memamerkan wajah pucatnya dan lingkaran hitam di sekitar matanya. Pupil matanya melotot menatap Saras, mulutnya lalu tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan hitam. "Tolong sisir rambut saya, Kak." Kuntilanak itu lalu tertawa melengking, begitu keras hingga menggema ke seluruh kamar hotel. "Ah!" Saras kemudian menjerit ketakutan sekeras yang ia bisa. Kemudian ia melompat dari kasur dan langsung berlari keluar kamar hotel sambil menangis. Ia buka pintu hotel dan segera berlari keluar. Di lorong hotel ia berpapasan dengan Leo. Melihat Saras lari ketakutan, Leo segera menghentikannya. Ia tahan tubuh wanita itu. Saras, kamu kenapa?" tanya Leo yang ikut panik. Saras menatap Leo sambil menangis. "Leo, antar aku pulang sekarang. Aku gak mau menginap. Antar aku pulang," ucap Saras memohon-mohon. "Iya, tapi kenapa? Kenapa mendadak minta pulang?" "Aku mau pulang," bentak Saras sambil menangis. "Antar aku, Leo." Melihat Saras yang semakin histeris, Leo terpaksa menuruti keinginannya untuk menghindari keributan. Maka malam itu juga mereka berdua membatalkan niat menginap di hotel. Saras mengemas barang-barangnya, sambil sesegukan ia memakai kembali jaket dan tas kecilnya. Sementara Leo hanya bisa pasrah dan tidak berani melarangnya. Setelah itu, kamar hotel mahal yang sudah mereka sewa terpaksa ditinggalkan begitu saja. Leo dan Saras turun ke lantai bawah, menuju parkiran dan langsung ke dalam mobil. Mobil Leo pun berjalan meninggalkan hotel dengan membawa Saras di dalamnya. Selama perjalanan, Saras membuang muka sambil terdiam, enggan berkata apa-apa. "Kenapa kamu tiba-tiba minta pulang sih? Aku udah sewa mahal loh kamarnya," tanya Leo yang membuka percakapan. Tanpa menoleh ke arah Leo, Saras menjawab, "Udah, jalan aja." Leo pun kembali fokus mengemudi dan menatap ke depan. Tengah malam itu, Leo mengantar Saras kembali ke rumahnya. Tanpa disadarinya, sang setan terus berusaha membuat Leo sendirian. Bagaimanapun caranya, siapapun yang berani menemani Leo, maka akan mendapat gangguan seperti Saras. Singkat cerita, gangguan demi gangguan terus menimpa Leo, sampai akhirnya ia tidak tahan dan memilih meninggalkan rumah. Leo membeli sebuah apartemen dan pindah ke sana. Sebagian barang-barang penting miliknya ia pindahkan ke apartemen, dan sebagian barangnya masih ia tinggal di dalam rumah lamanya. Akan tetapi benar apa yang pernah dikatakan oleh Ki Danak. Kemanapun Leo pergi, para setan itu akan selalu menemukannya. Tidak ada tempat bersembunyi baginya. Pindah rumah tidak akan menyelesaikan masalah. Setan-setan itu akan terus meminta tumbalnya. Leo berusaha segala cara untuk lepas dari gangguan makhluk halus itu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk belajar mengaji di salah satu pengajian terdekatnya. Ia meminta doa kepada guru-gurunya, berharap gangguan-gangguan itu segera pergi dan perjanjian dengan setan itu bisa putus dengan ayat-ayat suci. Pada suatu sore, Leo duduk di ruang tamu apartemen sambil membaca Al-Quran. Meski masih terbata-bata dan berantakan, Leo terus saja membaca dengan harapan bisa mengusir segala energi negatif yang ada di sekitarnya. Setelah menyelesaikan beberapa halaman kitab suci, ia lalu melanjutkan pengajiannya dengan membaca surah Yasin seperti anjuran guru di pengajiannya. "Inni idalafi dolalim mubin," ucap Leo membacakan ayat-ayat suci dari surah Yasin. "Inni idalafi dolalim mubin." Tiba-tiba terdengar suara yang meniru ayat yang dibaca Leo. Suara itu terdengar serak dan lirik, padahal hanya ada Leo seorang diri di dalam apartemen.
Ia sudah merasa bahwa suara itu pertanda yang buruk. Suara yang berasal dari lemari yang berjarak beberapa meter di depannya. Leo melihat ke arah lemari, tidak ada apa-apa di sana. Kemudian matanya berpindah ke arah atas lemari. Barulah di atas lemari ia melihat sesosok pocong yang sudah sering mengganggu dirinya sedang duduk sambil memperhatikannya. Matanya melotot dan lidahnya menjulur, mengeluarkan air liur yang menjijikan. "Ah!" teriak Leo yang kaget. Ia kemudian melompat dari sofa meninggalkan Al-Quran tanpa menyelesaikan bacaannya. Karena ketakutan, ia berlari masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Para setan menunjukkan kepada Leo bahwa mereka tidak takut dengan ayat suci apapun. Mereka juga tidak takut kepada ustadz, tidak takut dengan agama, tidak takut dengan tempat ibadah. Satu-satunya yang iblis takutkan adalah orang beriman yang memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Leo, dia bukanlah orang beriman. Ia hanya membaca ayat suci di saat takut saja, sehingga setan tidak mundur selangkah pun darinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.